Halo semua, kembali lagi dengan pembahasan soal OSK 2021. Kali ini nomor 14 bersama Jefferson Filbert Junardi. Oke, langsung saja kita ke soalnya. Oke, jadi boron merupakan salah satu mikronutrien pada tumbuhan yang memiliki pKa atau nilai logaritma dari konstanta disosiasi asam sekitar 8. Boron diketahui berkaitan dengan pertumbuhan tabung polen dan umum diserap oleh akar pada tanah yang cenderung netral hingga asam. Tabel di bawah menggambarkan pengaruh penambahan boron pada beberapa konsentrasi dan penambahan beberapa jenis gula terhadap pH media kultur untuk pertumbuhan tabung polen secara in vitro. Gambar di bawah memperlihatkan mekanisme ion yang berkaitan dengan pertumbuhan tabung polen. Jadi di sini ada tabel yang dimaksud tadi. Kita bisa lihat, jadi ini ada gula. Jadi gula pada medianya ada sukrosa, glukosa, atau fruktosa. Kemudian dia ngelihat pH-nya berapa sih ketika kita kasih H3BO3 konsentrasinya segini, segini, dan segini. Dan ini yang nol berarti yang tidak dikasih boron ya. Di boron yang dikasih dalam bentuk seperti ini. Kemudian pernyataannya coba kita lihat. A. Boron diserap oleh akar dalam bentuk terdisosiasi jadi BO3 3-min. Kultur dan B, kultur yang paling baik untuk pertumbuhan tabung polen adalah yang mengandung sukrosa. C. Informasi di atas memperlihatkan efek negatif dari kelebihan mikronutrien. D. Pertumbuhan tabung polen membutuhkan repolarisasi dari sitoplasma polen. Aku sarankan untuk sekarang coba pause video ini dan kerjain sendiri dulu sebelum dibahas. Baiklah, ayo kita bahas soal ini. Kita mulai dulu dari soal A, yaitu boron diserap oleh akar dalam bentuk disosiasi, yaitu BO3 3-min. Di sini kita harus pahami dulu konsep dari pKa. Ini alasan bio apa kimia sih? Jadi tetap ya, meskipun ini alasan biologi, tetap juga dibutuhkan beberapa pengetahuan dasar kimia, terutama pengetahuan dasar kimia pada SMA yang diajarin di SMA. Jadi yang masih malas-malas di kelas kimia, sekarang boleh waktunya mulai diserius ini kelas kimia. Jadi kita tahu pKa adalah negatif logaritma dari Ka, dari konstanta disosiasi asam, yaitu Ka. Ka itu sendiri adalah kalau dihitung itu konsentrasi dari H plus dikalikan basa konjugat per bentuk ini, bentuk mereka terasosiasi. Jadi kalau dibilang dalam kata lain, K adalah produk dibagi dengan reaktan. Semakin kuat suatu asam, semakin tinggi juga nilai dari Ka. Itu karena dia semakin banyak hasilin H+. Nah, di sini coba kita perhatikan. Kita ada bentuk terasosiasi dan bentuk terdisosiasi. Di sini aku ada tulis pH kurang dari pKa, pH sama dengan pKa, dan pH kurang lebih besar daripada pKa. Ketika pH ini konsep kesetimbangan kimia ya. Ketika pH sama dengan pKa, mereka adalah dalam bentuk kesetimbangan. Jadi pH-nya itu sama dengan nilai pKa dari suatu senyawa asam. Sedangkan kalau misal pH itu kurang dari pKa, jadi pH-nya rendah. Kalau pH rendah gimana? pH rendah artinya asam. Kalau asam berarti H plus tinggi, ya kan? H plus tinggi. Jadi sini H plus tinggi. Gimana kalau H plus tinggi? Berarti yang terjadi, misalnya ini H plusnya tinggi. Kita ingat kembali konsep kesetimbangan kimia. Jadi kalau misalnya produknya tinggi, apa yang terjadi? Supaya mereka ini stabil, karena produknya tinggi, maka mereka reaksi akan berjalan ke kiri, menuju ke reaktan. Maka reaktan juga akan ikut tinggi. Kenapa kok reaktan ikut tinggi? Supaya apa? Supaya H plusnya turun. Kalau H plusnya turun, ya ini juga ikut turun nanti. Gitu. Sekarang, coba kita lihat sekarang di kondisi pH lebih tinggi daripada pKa. Jadi kondisi rendah pH, rendah H plus. Sekarang H plus rendah nih. Kalau H plus rendah, berarti kita mau bikin apa? Kita mau bikin ini seimbang. Caranya gimana? Kita buat reaksi berjalan ke kanan. Jadi ini akan cenderung menuju ke produk. Intinya di sini, ketika pH itu lebih besar dari pKa, jadi kondisi ini cenderung basa, maka kita akan cenderung mendapatkan basa konjugat atau dalam bentuk terdisosiasi. Sedangkan ketika dalam kondisi asam atau pH lebih rendah daripada pKa, kita akan dapat dalam bentuk terasosiasi. Perlu kita ketahui juga bahwa boron elemental sangat jarang ditemukan. Pada kasus ini, boron itu akan dalam bentuk H3BO3 seperti dibilang di soal, atau dalam bentuk BO3 3-. H3BO3 berarti dalam bentuk yang mana? Terasosiasi ya, yang XH ini. Sedangkan kalau misal BO3 3-, ini dalam bentuk yang terdisosiasi, yaitu yang basa konjugat, X-.
Terus diketahui bahwa senyawa ini punya pKa 8. Kalau kita lihat di sini, jadi diketahui juga bahwa boron cenderung diserap pada kondisi tanah netral atau cenderung asam. Maka dari itu, coba kita lihat di sini ya. Ini adalah 3BO3, terus habis itu jadi 3H plus dan BO3 3 min. Ini sama aja yang kayak tadi ya. Karena katanya bahwa eh, boron itu diserap di kondisi tanah netral atau asam. Kita dalam kondisi ini ya, pH lebih rendah daripada pKa. Kenapa? pKa kan 8 ya. pKa-nya 8. pH-nya diserap itu netral 7. Berarti 7 atau lebih rendah dari 7. Nah, mungkin aku bilang kayak gini ya. Jadi dia antara pH 7 atau bahkan lebih rendah daripada pH 7 gitu ya. Maka dari itu kita dalam kondisi H3BO3 ya. Jadi yang penyerapannya di tumbuhan itu dalam bentuk H3BO3. Jadi ketika pH lebih rendah daripada pKa, kondisi yang rendah H+, jadi di sini H plusnya rendah ya, H plus rendah, produknya rendah, maka akan ada kecenderungan reaksi berjalan ke kiri menuju pembentukan H3BO3 gitu. Sehingga yang lebih umum adalah H3BO3 yang diserap oleh tumbuhan. Maka dari itu, salah. Karena dibilang di sini penyerapannya dalam bentuk terdisosiasi. Kenyataannya penyerapan terjadi dalam bentuk terasosiasi. Kita pindah ke B. Kultur yang paling baik untuk pertumbuhan tabung pollen adalah yang mengandung sukrosa. Coba kita lihat kembali. Jadi kalau kita lihat di sini, pertumbuhan dari tabung pollen itu diciri khaskan oleh keberadaan ini, pompa H+. Jadi pompa H+ ini penting banget untuk pertumbuhan tabung pollen. Jadi dia pompa H+ ke sitoplasma. Sehingga kondisi kondisi luar sitoplasma itu menjadi lebih asam. Nah, coba kita perhatikan pemberian fruktosa glukosa. Ya, fruktosa dan glukosa itu menyebabkan kondisinya gimana nih? Kita bandingkan dulu dengan sukrosa ya. Kalau tanpa keberadaan H3BO3, sama aja ya. Tapi fruktosa dia kurang lebih, yang fruktosa lebih asam gitu. Terus kita bandingkan terus seiring peningkatan H3BO3. Ternyata pemberian oleh sukrosa dan fruktosa, glukosa dan fruktosa lebih rendah. pH-nya semakin lama semakin rendah gitu. Ya kan? Dibandingkan dengan sukrosa. Jadi perlu kita ketahui ketika H plus ini dipompa keluar, H plus itu tidak bisa masuk lagi ke dalam membran sel. Kenapa? Karena membran sel itu sifatnya impermeable atau tidak mengizinkan ion untuk masuk. Maka H plusnya akan menumpuk di luar, ya kan? Kalau H plusnya menumpuk di luar, maka konsentrasi dari H plus akan meningkat. Kalau konsentrasi H plus meningkat berarti pH-nya apa? Menurun. Ingat lagi, pH itu sama dengan negatif logaritma dari konsentrasi H plus. Kita lihat di sini hubungannya. Berarti pH itu berbanding negatif ya, berbanding negatif dengan dengan konsentrasi H plus. Jadi ketika H plus itu tinggi, pH-nya rendah. Maka dari itu, kalau sekarang pH rendah atau artinya H plus ini tinggi, perhatikan bahwa di sini ini adalah proses aktif ya. Prosesnya proses ini aktif. Kalau dia H plusnya semakin lama semakin tinggi, jadi dalam kondisi yang fruktosa dan glukosa, maka semakin lama pompa ini juga akan semakin sulit. Kalau pompa ini semakin sulit, berarti kita butuh lebih banyak energi dipakai untuk pompa H plus. Maka di sini kita justru butuh apa? Kita butuh gula yang dia tidak asam, yaitu yang mana sukrosa. Jadi gula yang paling tidak asam adalah yang sukrosa seperti ini dibandingkan dengan glukosa dan fruktosa. Maka dari itu, kultur yang paling baik adalah yang mengandung sukrosa. Ini benar ya. Next, informasi di atas memperlihatkan efek negatif dari kelebihan mikronutrien. Sekarang coba kalau kita lihat di sini. Seiring kita meningkatkan konsentrasi dari H3BO3, kita lihat apa yang terjadi. pH-nya semakin lama semakin rendah, ya kan? Semakin lama semakin turun. Jadi peningkatan ini boron meningkatkan meningkatkan konsentrasi dari H plus sehingga ya ini proses pompa ini semakin lama semakin sulit. Jadi benar ya, kalau terlalu banyak boron, justru dia
berbahaya. Justru dia ini menghambat pertumbuhan dari polen. Terakhir, pertumbuhan tabung polen membutuhkan repolarisasi dari sitoplasma polen. Sekarang coba kita perhatikan ion yang masuk dan keluar dari sel. Pertama kita ada pompa H plus keluar, jadi kita bilangnya kita tulis ini ya, efflux kation yaitu kation H plus, kationnya ada H plus. Terus kita ada juga ini influx dari K plus, influx dari kation K plus. Terus kita ada ini efflux dari anion, anion NO3 min. Terus kita ada influx dari Ca2 plus. Coba kita bandingkan. Jadi di sini kita perhatikan bahwa kita ada kecenderungan untuk influx kation dan efflux anion. Meskipun kita ngelakuin efflux dari H+, coba kita perhatikan bahwa ada influx dari K+ dan Ca2+, dan juga pengeluaran dari anion, ya kan? Apa yang terjadi di sini? Kalau misalnya membran sel itu awalnya negatif, ini jadi membran sel itu bagian dalamnya negatif dan bagian bawahnya positif. Terus gimana kalau misalnya aku masukin ion positif K plus dan Ca2 plus di sini. Jadi di sini aku kasih ion positif dan aku buang yang negatif keluar. Maka yang terjadi adalah membran sel ini potensial sel akan menuju ke angka nol, ya kan? Kan dia akan menuju ke angka nol. Dari negatif menuju ke angka nol. Proses apa ini? Proses ini namanya depolarisasi. Kenapa kok depolarisasi? Coba kita breakdown katanya ya. Jadi depolarisasi dari mana? D ini artinya pengurangan, pengurangan. Sedangkan polarisasi ini artinya perbedaan. Polarisasi polar, jadi artinya berbeda. Eh, Perbedaan. Maka kita ada pengurangan dari perbedaan. Perbedaan apa? Perbedaan ion, perbedaan dari charge atau muatan pada sel. Maka dari itu, depolarisasi ini adalah ketika dia menuju ke muatan nol. Seperti kita lihat di sini, kalau dia dari negatif, kemudian dimasukin positif, berarti dia akan makin lama makin apa? Makin netral. Jadi yang terjadi adalah sel terdepolarisasi, bukan terrepolarisasi. Maka di sini jawabannya adalah sah. Baiklah, sekian pembahasan dari soal kali ini. Semoga membantu.